Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta waktu yang sebentar untuk menyampaikan sosial budaya dan sosial perekonomian. Kami dari kelompok 1, saya Agus Setiawan, saya Faris Setiawan. Saya Gila Ikmawati, saya Hilman Tony. Silakan memperkenalkan diri. Saya adalah Ibu Puspitasari. Saya berasal dari rumahnya berasal di Pojok Sari, Ambarawa, lebih tepatnya di RT 1 RW 2. Dekat rumahnya itu ada di dekat jalan lampu merah, jalan lingkar. Bagaimana kondisi sosial budaya di tempat itu? Kalau kondisi sosial budaya di tempat kudus kita itu lebih ke arah seperti dari budaya lalu ke arah ke budaya modern, karena mungkin letaknya sudah berada di tengah seperti perkotaan, dan notabene orang-orangnya itu juga sudah meregenerasi, jadi sudah berkurang untuk yang orang-orang budaya lama. Nah, turun temurunnya juga masih ada beberapa hal itu masih menggunakan budaya yang zaman lalu, mengikuti dari nenek-nenek sebelumnya. Bagaimana kondisi sosial perekonomian di tempat itu? Kalau sosial ekonomi ya, karena di tempat kudus kita itu ada 1 RW 5 RT, dan jadi kita ada di RT 1, jadi kita akan menjelaskan yang hanya di RT 1 saja ya. Di tempat kudus kita itu terkait ekonominya stabil ya, sudah di tengah ke atas gitu, karena gimana kok bisa ke atas, banyak yang menjadi pegawai, seperti yang misalkan di sana itu PNS-nya itu lebih dari 5 itu ada, kemudian yang bukan dari pegawai yang negeri itu juga ada yang dari bekerja di pabrik, ada yang di swasta seperti itu. Terus bagi yang tidak bekerja sebagai pegawai berarti ada juga yang menjadi petani, karena di sana kan dekat sawah ya, jadi mempunyai sawah, akhirnya dia juga menjadi petani, entah petani yang terjun atau hanya yang mengamati. Kan maksudnya mengamati itu dia punya, tapi mungkin tidak bisa terjun, akhirnya mengutus orang lain untuk yang terjun, cuma dia datang memantau sawahnya itu sudah bagaimana, seperti apa, kurang apa gitu. Ada juga yang jualan, karena di sana juga letaknya strategis tadi ya, dekat jalan, banyak yang jualan, seperti jualan makanan, toko bangunan, terus tadi makanan yang sehari-hari juga ada, terus makanan burung itu juga ada, kayu juga ada, seperti yang pernah kalian tahu ya, sana banyak penjualan di situ. Apa saja bentuk tradisi kearifan lokal yang masih dijaga di tempat tinggal itu? Tradisi kearifan lokal itu termasuk ke kenduren atau kenduri gitu bahasa Indonesianya. Nah, kalau di sana kendurinya itu ada di masjid, jadi semua nanti kumpulnya di masjid, membawa kenduri masing-masing di masjid. Itu nanti ada beberapa kali kenduri, seperti ketika unggahan, terus ada lagi tiwatakan kalau 17 Agustus itu ya, itu terus selama yang sebelum bulan Ramadan sama yang sebelum Idul Fitri itu juga ada. Kemudian ada juga reok dulu sebelum modern seperti ini ya, maksudnya jadi ketika kita masih kecil di SD atau SMP gitu, dulu ada yang namanya campur sari. Jadi sebelum kalau saat ini reok, dulu tuh pertama campur sari, terus ada yang wayang orang gitu. Cuma setelah berjalannya waktu sudah nggak ada campur sari itu. Sekarang yang ada alat-alatnya itu kan hampir sama kayak yang dipakai reok. Nah, sekarang dipakailah untuk reok. Dulu juga ada reok, cuma dulu lebih terkenal campur sarinya. Kalau sekarang ke reoknya. Reoknya juga masih ada, aktif juga sampai sekarang. Untuk pemainnya itu 1 RW gitu. Kan tadi 1 RW punya 5 RT ya. Nah, itu berarti jumlahnya dari RT 1. Tapi semua RT itu jadi satu pada grup reok.
Karena reok itu masih sebenarnya sampai sekarang, terakhir kemarin menyambut bulan Ramadan itu juga ada reoknya. Sebutkan satu ajaran dari nenek moyang yang masih dilaksanakan sampai sekarang di tempat tinggal dulu. Ajaran yang diberikan nenek moyang, berarti itu tadi ya, yang kenduri itu kan seperti apa ya, rasa bersyukur terhadap apa yang sudah dia laksana begitu. Cuman ya itu kendurinya ada di masjid, jadi kalau kendaraan masing-masing dalam bentuk plastik ataupun kotak itu dibawa ke masjid lalu berdoa bersama untuk rasa syukur. Berikan pesan-pesan kepada generasi muda agar mau menjaga tradisi dan kearifan lokal. Pesan-pesannya ya untuk generasi muda ini ketika kalian ini ya, yang namanya budaya itu kan wajib dilestarikan, walaupun misalkan sudah modern pun tetap harus pegang itu budaya. Walaupun misalkan nih kamu kurang bisa budaya yang ini gitu, tapi kamu akan mempelajari sebagaimana kamu yang kamu bisa, kemudian kamu kembangkan di era modern ini. Untuk apa? Biar tidak lupa terhadap budaya yang lalu-lalu. Seperti kalau contohnya tadi dikaitkan sama penyakit kita yang kenduri tadi ya, walaupun itu kenduri itu zaman dahulu juga sudah ada, sampai sekarang pun masih dipakai. Walaupun tempatnya berubah, mungkin dulu bukan di masjid, cuman sekarang dikumpulkannya di masjid. Nah itulah maksudnya dimodernisasi, jadi tetap ada, cuman tempatnya yang boleh berubah. Nah dari situ bagaimana caranya biar tetap ada, kamu harus tahu dulu. Jadi kamu memahami apa aja budaya yang ada di lingkunganmu dari sejak kecil. Terus kalau bisa ya kamu kembangkan atau kamu pertahankan bersama-sama dari semua warga kita. Jadi nggak kamu sendiri, kamu mengajak biar nanti tetap sampai ke masa depan gitu. Contoh yang lain kayak ya reok itu tadi, kalau kesini misalkan reok itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu kan pasti beda ya, gerakannya, bajunya, lagunya itu pasti beda kan. Nah itu dimodernisasi sampai biar bisa untuk sekarang ini kayak gitu. Itu cara kita untuk mempertahankan budaya seperti itu. Jadi ini semoga buat kamu yang masih muda ini bisa mempertahankan budaya dengan cara seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya budaya itu kok dibilang apa ya, jadul gitu, tidak. Budaya bisa tetap jadul, budaya bisa dibilang jadul itu karena belum dimodernisasi. Sebenarnya kalau dimodernisasi, kata jadul itu tidak layak untuk dijadikan sebutan untuk budaya gitu ya. Terima kasih untuk ucapan dari tadi. Ya. Mohon maaf kalau ada pintu kita tak berkenan dengan kami di kelompok 1. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga minta maaf jika ada kata-kata yang masih keliru atau kurang berkenan di hati kalian begitu ya. Semoga ini bisa menambah wawasan kepada kalian semua.